Bang, tolonglah diangkat air nih. Iya sebentar ya, bentar. Mau masak nasi. Iya sebentar. Isi HP aja, game terus. Isi game aja. Kapret ya. Bang, tolonglah. Orang lagi sibuk nih kan? Ini lebih perlu. Di Indonesia, ada 2 juta pasangan pengantin baru dan 365.000 pasangan yang bercerai setiap tahunnya. Halo anak-anak. Lagi main apa nih? Oleh karena itu, dalam pembekalan atau bimbingan pranikah akan dibahas bagaimana pasangan dapat mengelola kehidupan, mengelola hubungan, bagaimana memenuhi kebutuhan bersama, bagaimana prinsip kesetaraan dan kerjasama kesalingan itu juga muncul. Selain itu, akan diberikan juga materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, ataupun disingkat dengan KDRT itu, dihindarkan dengan komunikasi yang lebih baik. Ini banyak terjadi beberapa hal atau fenomena-fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terutama kita lihat di waket-waket di setiap kecamatan itu banyak sekali angka perceraian yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, setelah kita telusuri kenapa angka perceraian ini sering terjadi dan banyak terjadi, nah apalagi akhir-akhir ini dengan pandemi COVID ini juga tambah lagi meningkat angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya ya para calon lintu dan darah baru tersebut ya kurang pengetahuan agama, kurang memahami tentang hidup berumah tangga, dan kadang-kadang ketika ingin berumah tangga itu tanpa mempersiapkan diri terlebih dahulu bahwa dalam rumah tangga itu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi dan ini yang tidak dipersiapkan oleh calon lintu dan darah baru. Ini juga salah satu penyebab terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Jadi oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu ada bimbingan pra-pernikahan itu penting untuk memberikan pengetahuan kepada calon lintu dan darah baru. Kalau kita di Aceh, mungkin kalau di luar Aceh disebutkan ya calon pengantin, sehingga ini bisa diberikan bimbingan-bimbingan kepada si calon pengantin ini, bimbingan agama, bimbingan tentang bagaimana dalam kehidupan berumah tangga, juga setelah anak lahir bagaimana mendidik anak, bagaimana menjaga anak, sebelum lahir juga apa harus dilakukan oleh para ibu-ibu sehingga anak ini betul-betul bisa menjadi anak yang saleh. Nah, karena anak yang saleh ini juga nggak bisa juga terjadi sendiri tanpa dibentuk oleh kedua orang tua. Nah, oleh karena itu bimbingan ini sangat penting. Mahkamah Syariah Provinsi Aceh pada tahun 2021 telah memutuskan 6.090 perkara perceraian. Di antaranya 4.532 perkara cerai digugat oleh istri dan 1.558 perkara cerai talak oleh suami. Penasehat perkawinan di KUA yaitu konselor BP4 Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dapat memediasi setiap pasangan yang bermasalah sehingga tidak semua masalah harus berakhir dengan perceraian. Kamu kenapa gitu? Nggak usah dekat-dekat. Ada masalah apa nih? Kenapa ribut-ribut? Apa bisa kita bantu? Saya nggak sanggup lagi Pak sama tingkah laku suami saya, selingkuh aja. Kamu aja itu bilang selingkuh kok. Iya, buktinya udah ada. Kamu sih HP aja, nggak foto-foto dia aja. Sudah lama berkeluarga? Sudah. Punya anak? Punya. Benar amat? Benar. Berapa orang? 2. Oke. Kalian sekarang ribut mau bagaimana rumah tangga? Pikirkanlah anak kalian.
anak itu butuh pengayoman, butuh asuhan dari kedua orang tua. Fikirkanlah mental mereka, jangan turunkan emosi kalian. Coba pulang berfikir dengan pikiran jernih, ya. Solat, pahami anak itu orang tua adalah orang paling sempurna buat dia. Jangan rusak perkembangan mereka karena persoalan ego kalian. Tolong pahami itu. Ini anak kalian, masa depan kalian. Oke, demikian ya. Saya kira kalian pahamlah bagaimana rumah tangga yang bertetap ke depan lebih baik. Selamatkan rumah tangga kalian, jaga anak kalian yang mereka butuh perlindungan, butuh perhatian, butuh segala hal pada kalian. Kasih sayang paling utama sekali. Silakan pulang baik-baik, minta maaf pada istri, dan istri juga minta maaf pada suami, saling ridha meridai, itu yang paling penting dalam jalan Islam ini. Oke Rahmat, silakan kamu minta maaf dengan Devi-nya. Saya nggak mau, Pak. Kenapa Devi? Tekad saya udah bulat. Selaku BP 4 Kecamatan, saya hanya punya kewajiban untuk mendamaikan rumah tangga bermasalah. Jika kalian tidak mau didamaikan, maka saya akan limpahkan persoalan pada mahkamah syariah untuk proses lanjutan. Semoga nanti Allah hantarkan kebaikan lewat mahkamah sana nantinya. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kamu dari jenis manusia itu sendiri berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya tentram bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan dari pernikahan itu mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa tujuan pernikahan? Pertama, litaskunu ilaiha, supaya mereka tentram bersamanya. Cenderung orang yang belum menikah gelisah. Yang belum menikah, menikahlah. Pulang ke rumah, menjumpai istrinya, dia menjadi tenang. Inilah yang disebut dengan litaskunu ilaiha, mereka tentram bersamanya. Tujuan yang kedua dari pernikahan adalah wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta kasih. Kalau istri mau cantik, rawatlah. Kalau istri mau patuh, maka ajarilah, didiklah. Kalau istri mau taat, maka ibadahlah bersama-sama. Cinta kasih dalam bentuk fisik itu tidak hanya dari muda, sudah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa? Hei, kamu friend. Pio. Iya, Pak. Assalamualaikum. Silakan. Ya, kadruk kena Pak kamu tu. Alhamdulillah. Cuma nyo keadaan ataupun jadi dengan ketudiakan dia udangnya. Sama-sama aja. Ya, Okey. Silakan. Kamu sesuai perjanjian, katruh pada tempat ranyo. Betul. Kamu selaku perwakilan dari Syekh Muda, guyujak kena ranyo untuk jak me tanda. Kamu kalian di kampung Lamcot, nak ia menganang. Betul. Pak jalan tamang lung kalian gelom nak aspa. Karena gonjan tepu-tepu tino nak ni inang cukup mengenang makaji guyujak me tanda. Alhamdulillah. Betul. Teman pun salah yang kamu tamang. Menyatalah bak kamu tamangnya hana terimong terus ka baju kebala. Cuma kebiasaan yang kamu tamang nyoba ni indang tepat bak lagi mereka. Cuma walaupun menan yang kamu pegang pulang bak ayah urung ko cuma. Alhamdulillah. Kiba mak tengku yo. Ya betul. Mameh itu bae tabuh lam Jawa. Oh benar. Mameh menitan keempat lam lima. Mameh tu tengku majlis barakan. Mameh pakaian majlis bak dunia. Di luar rumah memang nak pula bungong tanda nainong nanak dara. Memang cukup tepat draw ni yak tamang. Memang budaynya rumah tinong pahi sidara. Alhamdulillah. Menyaka betul bak kamu tamang. Cuma kehana payah le mutanya dema pupua kamu ba. Cuma alhamdulillah nya na dua manyam yang kamu ba uronyo. Kamu serahkan kepada dengku supaya dengku terima. Renuk lambati mu uke bungong. Tengku terimong nyona kamu ba. Alhamdulillah puja ke Tuhan. Selawat salam akan Sayyidina. Nyo adat kita nyo muno ke macam adat ngarusam ka tanya jaga. Jadi menang tengku dalam begah guna kan di kampung Lamcon kan memang dilelu tak umum. Jino na taboh kulam ganong bangunan gohna. Nyo tanda yang neba dua manyam ka kamu terima. Agam ngeninong kamu senang hati lam dada. Jadi mudah-mudahan adik Nita darah baru yang na di Lamcotnya ni bak urangnya tanyong doa dengan Syekh Muda dua awaknya dak jut butruk ke sampo hudip sama dah. Alhamdulillah menyoka menan tengku. Jadi bak kamu doa raya kedron lagi kun urang tuha begah tengku kan kata lamat tengku ja selamat tengku wau bandua boh nanggro Allah pelada nanggro dunia nanggro akhirat bung sapat nyo dalam syurga. Amin. Katruk tengku ja kena mambak kamu butruk tengku rumah tangga selamat di dunia selamat di akhirat tanya bermusapat dalam syurga. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, sebelum melaksanakan pernikahan, setiap calon pengantin
yaitu lintu baru dan dara baru, diwajibkan mengikuti kegiatan pranikah di kantor urusan agama setempat. Kegiatan pranikah ini meliputi proses perkenalan calon lintu baru dan dara baru, pendaftaran pernikahan, bimbingan selama 3 hari, dan tes bagi lintu baru dan dara baru. Tujuannya untuk membekali lintu baru dan dara baru agar mampu mengelola kehidupan perkawinannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ridha Allah, ridha orang tua. Apapun itu pekerjaan, banyak orang tua akan merestui, orang tua akan merestui pekerjaan tanya, insya-Allah Allah juga akan meridai. Tanya dapat nafkah kepada orang sesuai dengan kemampuan ketanya kan. Tapulah nafkah kepada orang tanya, nafkah yang get, yang halal dan baik. Setiap calon lintu baru dan dara baru mengikuti bimbingan selama 3 hari di KUA Kecamatan dengan materi Undang-Undang Perkawinan, fikih munakahat, fungsi-fungsi keluarga, keluarga berencana sejahtera, materi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbingan pranikah ini dibutuhkan setiap pasangan yang akan menikah untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan yang akan memicu perceraian dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Kedua calon pasangan baik lintu baru maupun dara baru akan mengikuti ujian tulis yang telah disiapkan oleh KUA setempat. Namun, sebelumnya, calon lintu baru dan dara baru biasanya diminta untuk mengucapkan istighfar, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. mengucapkan 2 kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak cibut sabah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Idealnya, setiap wanita perlu melengkapi vaksinasi sebelum merencanakan kehamilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita usia reproduktif untuk melakukan imunisasi sebelum menikah. Jangan takut pada imunisasi jatin. Imunisasi itu untuk kekebalan tubuh kita, bukan untuk menghambat suatu proses kehamilan ataupun keturunan. Jadi imunisasi ini khususnya untuk para wanita, jalani aja imunisasi jatin karena wanita itu adalah sumber daripada suatu kehidupan suatu bayi itu tergantung pada wanita. Jadi wanita itu harus sehat dan kuat supaya mempunyai keturunan yang sehat dan kuat juga.
الحمد لله كما حسنت خلقي فحسن خلقي. Cik muda, duit kena tiap nak. Cik muda, insya-Allah gata bulun uku akan tamu mak jauh malim. Cuma yang ke ayah kena sampaikan bak gata bahawa maklumat jauh malimnya gata akan mempunyai tanggungjawab selamanya, tanggungjawab terhadap betul-betul, tapi orang kahwin tengok karena tanggungjawab terhadap orang ini, anak, keluarga dan sebagainya. Wujudlah ketua imam yang get di dalam keluarga. Wujud tadi di orang ini, wujud tadi di anak-anak niat tengok mati raya. Wujud ke keluarga yang saleh. Yang kedua, gata akan pertama runci di samping yah ngon mak, karena runci anak orang ini, orang gata adalah runci gata. Jadi pakiban gata selamanya get dengan kamu menancit untuk tak hormati cik runci orang ini gata. Karena gata sebagai sito kepala keluarga, ini secara agama nak tanggungjawab. Wa ampusakum wa ahlikum nara. Jaga to, kemudian terjaga keluarga dari api neraka. Ini pesan ayah kepada gata anak tua. Giat ayah, insya-Allah, dan ingat sabi pesan ayah. Okay. Untuk menikah tidak bisa uji coba. Ini permasalahan besar. Masalah kita adalah masalah untuk berumah tangga. Tetapi sudah menikah tidak ada kata surut. Kalau dalam ujian atau dalam yang lain itu ada kisi-kisi atau ada uji coba. Tapi menikah tidak ada uji coba. Tapi belum pernah kita hidup mendampingi seorang istri atau istri pernah hidup mendampingi seorang suami. Inilah kehidupan yang pertama. Maka akan ada trial dan error di sana. Ya. Oleh sebab itu, ya, pernikahan yang pertama kami ingin sampaikan kepada siapapun adalah niatkan pernikahan kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Novita Sulistiani, anak kandung saya, bertemu dengan mahar 16 payah emas tunai. Saya terima nikah Novita Sulistiani, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 16 payah emas tunai. Isa, jamaah matang di rumahnya Nek Min. Abang na jadual imam maghrib di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين. Perkara yang ditaba gede bak bubu. Yang pertama ilmu yang munafaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga anak yang soleh. Anak umi bu soleh solehah mandumbe. Iya umi. Dilakukan terhadap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Bimbingan ini memberikan pemahaman tentang fikih, bagaimana berkeluarga, bagaimana pergaulan dalam rumah tangga kepada semua calon mempelai. Bimbingan yang diberikan oleh penyuluh di KUA sangat membantu bagi membentuk ketahanan keluarga, diharapkan bisa memberi pencerahan kepada semua masyarakat kita, baik yang segera akan melangsungkan pernikahan maupun remaja-remaja yang akan menikah pada waktu yang akan datang, dan juga membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga di masa yang akan datang. Keluarga kuat, maka negara akan kuat. Keluarga lemah, maka negara akan lemah. Oleh karena itu, bimbingan ini adalah untuk memperkokoh ketahanan keluarga dan membuat negara lebih kuat sehingga kita bisa mencapai baldatun taibatun warabul ghafur. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لفة الأوشاق